Informasi OSN 2026 telah dibuka web komunikasi OSN tentang pemetaan sekolah yang telah Informasi OSN 2026 telah dibuka halaman web komunikasi OSN yang kemarin sempat dikunci untuk segera melakukan pemetaan sekolah. Mari kita bahas. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tema saya Haris Fauzi, channel itu membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel Haris Fauzi, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan info terupdate tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, jadi ada informasi terbaru nih dari channelnya atau saluran info resmi OSN ya teman-teman, nih nama salurannya. Ini resmi dari pusat, info resmi seputar OSN 2026. Ini resmi dari tim pusat. Yang isinya, yang terhormat Bapak Ibu di Satuan Pendidikan, kami informasikan bahwa proses pemetaan sekolah untuk pelaksanaan OSNK tahun 2026 telah dibuka melalui laman web komunikasi ANBK. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak Ibu untuk segera melakukan pemetaan sekolah sesuai kondisi dan kesiapan satuan pendidikan masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian keikutsertaan satuan pendidikan mandiri atau menumpang dan mode pelaksanaan OSNK serta menghindari terjadi ketidaksesuaian mode seperti yang ditemukan pada saat pelaksanaan uji coba sebelumnya. Kami mengharapkan kerjasama dan perhatian Bapak Ibu agar seluruh proses persiapan pelaksanaan OSNK tahun 2026 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Batas pengisiannya hingga 26 Mei 2026 jam 5 sore atau 17.00 WIB. Bagi yang tidak melakukan pemetaan pada sebelum batas waktu yang diberikan, maka tidak ada perpanjangan waktu pemetaan sekolah dan akan mengikuti SNK dengan status yang digenerate oleh panitia pusat. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Ini ya teman-teman pengumumannya, tapi banyak teman-teman yang belum mengerti atau yang belum paham apa sih maksud dari informasi ini. Oke, nanti kita jelaskan, nanti kita bahas. Dan ada pembahasan yang lain yang akan saya bahas juga ini ya teman-teman nih. Ini ada 9 poin kurang lebihnya. Nah, untuk yang poin pertama nih, informasi ini bagi teman-teman yang belum sama sekali melakukan pemetaan sekolah di webnya, teman-teman nih, di web yang ini. Ini ya teman-teman nih, di web yang ini. Teman-teman di pemetaan pelaksanaan, di pemetaan sekolah nih ya teman-teman yang belum mengatur status pelaksanaannya mau mandiri atau menumpang. Kalau menumpang ke sekolah yang mana, terus harus konfirmasi juga ke sekolah yang ditumpanginya teman-teman. Kalau ingin menumpang, kalau mandiri berarti sarana dan prasarannya harus dipersiapkan. Untuk mode pelaksanaannya online atau semi online, kesiapannya ikut dan tidak ikut. Dan ini juga bagi teman-teman yang belum upload surat kesiapan ya teman-teman ini. Bagi teman-teman yang belum upload surat kesiapan ya teman-teman ini. Nih, bagi teman-teman yang belum upload surat kesiapan, segera diupload juga. Itu ya teman-teman. Itu yang pertama, bagi yang belum sama sekali atau ingin mengubah yang tadinya mandiri menumpang atau yang tadinya menumpang jadi mandiri. Atau yang tadinya online jadi semi online, yang semi online jadi ke online. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu yang pertama, itu bagi yang belum sama sekali. Yang kedua, nah ini ya teman-teman banyak yang dipertanyakan, untuk OSN SMA bagaimana? Apa harus tetap semi online atau bisa pilih online? Oke, kita masih mengacu pada surat edaran terbaru tentang OSN ya teman-teman, ini surat edaran yang ini. Yang dikeluarkan tanggal 1 Mei 2026, berarti sebelum uji coba ya teman-teman. Kalau kita baca surat edaran ini di poin ke-1 yang C-nya, jenjang SMA sederajat berarti MA, SMK hanya dapat di sini teman-teman, ini ada kata hanya dapat memilih mode semi online dengan status mandiri. Bila satuan pendidikan memilih mode online, maka akan otomatis menjadi semi online saat uji coba dan pelaksanaan SNK. Ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di jenjang SMA atau SN SMA, walaupun di webnya pilih online, nanti secara otomatis akan jadi semi online juga ketika pelaksanaannya. Kemarin juga sudah dicoba ya teman-teman, ketika uji coba teman-teman bisa online tapi pelaksanaannya tetap semi online. Berarti untuk OSN SMA wajib dipersiapkan dari sekarang sarana dan prasarannya, komputer proyektornya, VHD-nya, terus kabelannya dan yang lainnya harus dipersiapkan benar-benar ya teman-teman, karena kalau semi online harus banyak yang dipersiapkan. Dan kalau kita baca lagi yang di poin D ini ya teman-teman nih, yang intinya dari poin ini nih, kalau teman-teman OSN SMP
tapi kelas 9-nya ikut OSN juga. Nah, kelas 9 itu masuknya ke OSN SMA. OSN SMA itu wajib semi online. Nah, berarti OSN SMP kelas 7 8-nya pakai semi online juga mengikuti yang kelas 9-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman, nih poin C dan D ini wajib atau hanya semi online. Walaupun di sini boleh milih nih, masih boleh milih semi online atau online. Tapi ketika pelaksanaannya tetap menjadi semi online. Jadi itu ya teman-teman, untuk OSN SMA tidak bisa diubah, walaupun di sininya bisa diubah. Tetap nanti ketika pelaksanaannya tetap semi online. Itu sudah banyak yang ditanyakan ketika sebelum sosialisasi, sebelum uji coba itu banyak menanyakan apakah OSN SMA bisa ubah jadi ke online. Jawaban dari pusat tidak bisa diubah, itu karena sudah aturan dari pusat, sudah kita infokan dari awal. Kenapa kita infokan dari awal? Agar teman-teman bisa menyiapkan sarana dan prasarananya, itu teman, jawaban dari pusat. Jadi seperti itu teman untuk yang OSN SMA. Lanjut. Nah, banyak yang bertanya boleh menumpang atau enggak. Boleh ya teman-teman. Tapi kalau menumpang, teman-teman harus konfirmasi ke sekolah yang ditumpanginya teman-teman. Kenapa? Karena kan ini OSN ya teman-teman, bukan TKA atau ANBK. Kalau TKA ANBK itu kan ada pengaturan sesi. Misalkan sekolah A yang sekolah yang ditumpanginya itu hari pertama atau sesi 1. Intinya bisa diatur ya teman-teman, kalau ANBK dan TKA bisa diatur sesinya, bisa diatur harinya. Tapi untuk OSN ini jamnya dan waktunya itu sama semua, SD sama semua. Intinya kalau OSN ini tidak ada pembagian sesi ya teman-teman. Sudah dijelaskan di sini ya teman-teman, ini di surat edaran ini juga dijelaskan waktunya teman-teman nih. Nih, untuk SD itu di 8 Juni, paginya itu IPA dan matematika, siangnya IPS. SMP juga sudah dijelaskan nih ya teman-teman nih. SMP itu di tanggal 11 Juni, IPA dan matematika di pagi jam 8 sampai 9.30 untuk IPA, matematika 10.30. Ini ya teman-teman. Dan untuk SMA juga sudah dijelaskan ya teman-teman, hari dan tanggalnya dan mapelnya apa aja ya teman-teman. Berarti teman-teman harus konfirmasi ke sekolah yang ditumpanginya. Kalau misalkan jenjang yang sama, SD numpang ke SD. Sedangkan yang ikutnya misalkan di sekolah yang ditumpanginya itu 5, matematika 5, terus yang menumpangnya itu 2 sekolah atau 3 sekolah, berarti komputer atau laptopnya lebih banyak lagi. Kalau misalkan IPA ikut 5, sekolah yang ditumpanginya itu 5, terus yang di sekolah tumpangannya 5, misalkan ada 2 sekolah berarti butuh 15. Laptop itu baru hanya IPA saja. Matematika berarti kalau 5 peserta juga setiap sekolahnya berarti butuh 15 laptop juga. Nih teman-teman, berarti harus butuh 30 laptop nih di jam paginya IPA dan matematikanya. Makanya kalau ingin menumpang harus konfirmasi dulu ke sekolah yang ditumpanginya, komputer atau laptopnya siap atau tidak siap ya teman-teman. Kalau sudah konfirmasi ke sekolah yang ditumpanginya, konfirmasi juga ke dinas bahwasannya sekolah kita numpang ke sekolah B, sekolah kita akan numpang ke sekolah C. Itu ya teman-teman. Boleh menumpang tapi harus konfirmasi dulu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan lanjut ke poin keempat, tim teknis, karena banyak yang bertanya juga nih, tim teknis boleh diubah atau tidak ya teman-teman. Boleh ya teman-teman, boleh aja teman-teman. Kalau penanggung jawab itu tetap kepala sekolah, tidak saya ubah, karena kan emang penanggung jawab kegiatan itu kan kepala sekolah. Walaupun teman-teman berbeda ya, paling berbeda nanti proktor dan teknisinya teman-teman. Teman-teman misalkan sudah ngisi nih ya teman-teman di web ketika pendaftaran, penanggung jawab, kalau saya langsung kepala sekolah, tetap ya teman-teman. Nah, proktor dan teknisi dan pengawasnya berbeda dari yang web ini. Gak masalah ya teman-teman. Ini tuh menurut saya ini sudah dilupakan ya teman-teman. Fokusnya di web komunikasi aja. Gak masalah walaupun berbeda dengan web yang ada di web sini ya teman-teman. Di web pendaftaran berbeda namanya. Di web pendaftaran pengawasnya si A. Tapi di web komunikasi si B. Gak masalah ya teman-teman. Karena pusat itu ngambilnya yang ada di web komunikasi ya teman-teman. Nih saya juga kemarin ngubah nih pengawasnya. Kemarin saya udah upload data integritas nih. Ternyata pengawasnya setelah saya ngobrol lagi dengan kepala sekolah dan kurikulum, pengawasnya diubah aja dengan yang lain ya teman-teman. Masih bisa diubah ya tim teknis nih. Masih ada menu tambah. Untuk pengawas hanya satu saja teman-teman. Setiap sekolah itu hanya satu saja. Di sini kita inputkan semua, proktor, penanggung jawab, teknisi, dan pengawas hanya satu aja dulu. Oke, itu untuk tim teknis.
Lanjut lagi poin tentang proktor dan klien ya teman-teman, ini karena banyak yang bertanya nih. Nah, komputer proktor nih ya teman-teman nih. Untuk komputer klien berarti untuk SD SMP itu minimal harus punya 10 ya teman-teman. Kenapa 10? Karena kan IPA dan matematika itu di jam yang sama. IPA 5 orang, matematika 5 orang. Kalau emang ikut semua ya teman-teman, berarti jumlah kliennya minimal harus 10. Lebih bagus ya teman-teman, karena ada cadangannya. Untuk OSN SMA, karena kan di hari pertama aja kalau nggak salah ada 5 ya teman-teman, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman, ini 20, berarti kan di matematika 5, informatika 5 ada harus ada 20 laptop. Hari kedua harus ada 25 laptop ya teman-teman. Jadi seperti itu, minimal nih jumlah kliennya 10 ya teman-teman. Jumlah kliennya berarti nanti di pemetaan pelaksanaan juga sama isiannya ya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Ini jumlah kliennya. Kenapa saya 9? Karena saya cuma yang ikut OSN itu cuma 9, matematika 5, IPA-nya 4 ya teman-teman. Berarti kalau teman-teman lebih dari 10 lebih bagus, minimal 10 ya teman-teman nih. Kenapa? Karena IPA dan matematika itu di jam yang sama. Nah, kalau yang menumpang berarti harus lebih banyak lagi ya teman-teman komputer atau laptopnya, karena kan di jam yang sama ya teman-teman untuk yang menumpang. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk yang komputer proktor. Nah, ini juga bagi teman-teman yang belum melakukan isi komputer proktor, belum isi juga penempatan peserta ya teman-teman nih, yang belum diatur nih. Kemarin kan sempat tidak ada menu simpannya, di sininya dikunci ya teman-teman nih. Silakan teman-teman diisi terlebih dahulu bagi yang belum. Kalau yang udah ya udah nggak usah diisi lagi. Nggak ada pembagian sesi ya teman-teman, sudah saya jelaskan di channel YouTube Arispo juga tentang penempatan peserta. Oke, lanjut lagi poin yang ke proktor sudah. Nah, untuk kartu peserta dan upload foto nih ya teman-teman, kalau lihat ke kartu login nih, kartu login belum diupdate ya teman-teman, masih kartu simulasi, belum ada menu uploadnya. Nanti ketika mendekati pelaksanaan OSN utamanya, nanti baru mungkin ada menu upload. Pasti ada menu upload ya teman-teman, karena kan nanti ketika pelaksanaan SNK kan si peserta itu harus menunjukkan kartu pesertanya ya teman-teman, atau kartu loginnya. Pasti nanti di upload, ada menu upload fotonya, tapi sampai sekarang belum ada dan belum diupdate nih. Kartu loginnya juga masih simulasi. Oke, itu untuk kartu login. Lanjut lagi, nah, daftar hadir dan berita acara. Nah, bagi teman-teman yang belum upload, upload aja. Nggak di-upload juga nggak masalah ya teman-teman nih. Bagi teman-teman yang belum mengupload berita acara uji coba, upload daftar hadir. Bagi yang belum mau di-upload, silahkan upload aja. Nggak di-upload juga nggak jadi masalah ya teman-teman. Kalau mau sambil belajar, silahkan aja ya teman-teman. Sudah saya bahas di video yang ini ya teman-teman nih terbaru nih, cara upload daftar hadir dan berita acara uji coba OSN. Oke, lanjut. Nah, untuk pengawasan, ya teman-teman, untuk pengawasan kita inputkan dari sekolah itu masing-masing satu aja dulu ya teman-teman, karena sudah dijelaskan ketika di panduan juga sudah ada, ketika sosialisasi, ketika uji coba juga pengawasan cuma satu aja dari masing-masing sekolah, walaupun itu beda-beda bapel. Oke, dan ya teman-teman, saya menambahkan lagi, untuk pelaksanaan OSN itu cukup satu ruang aja ya teman-teman nih, cukup satu ruang aja. Ini saya balik lagi ke Punter Proktor. Nih, cukup satu komputer proktor aja dan satu uang ya teman-teman. Kalau mandiri ya teman-teman, jadi matematika IPA itu di ruangan yang sama, di proktor yang sama, di ID proktor yang sama. Itu kalau mandiri. Kalau yang menumpang itu berarti harus diatur ya teman-teman, karena kan nanti di ruang 1 ID proktornya berapa, di ruang 2 ID proktornya berapa ya teman-teman, kalau ada yang menumpang. Kalau mandiri cukup satu ID proktor dan satu ruang aja. Oke, itu ya teman-teman. Lanjut lagi pengawasan. Untuk pengawasan cukup satu orang saja. Nanti mungkin ada menu baru di sini teman-teman, seperti TKA ada menu calon pengawas atau pengawasan ya teman-teman. Mungkin nanti ada seperti itu. Karena kan nanti pengawasnya itu diatur oleh sistem, nanti disilangkan ya teman-teman, dari sekolah A ke sekolah B, dari sekolah B ke sekolah C. Intinya disilangkan ya teman-teman. Nah, silangkannya tuh dari webnya seperti TKA. Oke. Lanjut lagi yang terakhir tentang streaming YouTube ya teman-teman. Nah, streaming YouTube itu wajib ya teman-teman. Walaupun teman-teman kemarin uji coba belum melakukan streaming, yang penting ketika OSN utamanya itu teman-teman harus bisa melakukan streaming YouTube ya teman-teman. Ini sudah saya jelaskan bagaimana membuat link streaming YouTube-nya dan bagaimana nanti ngirim linknya ke mana. Kalau kemarin kan ketika uji coba ngirimnya linknya itu ke sini ya teman-teman nih.
baru ke sini mungkin nanti nih di sini ada menu baru tentang tautan pengawas ada di sini ya teman-teman. Mungkin nanti akan dijelaskan lagi di webnya tentang streaming YouTube. Teman-teman intinya wajib untuk streaming YouTube karena di mana ya? Di lampiran di panduan nih tentang, ntar saya buka dulu. Ini lampiran 3 tentang panduan teknis live streaming pengawasan OSNK dan OSNK menggunakan YouTube ya teman-teman. Ini sudah saya jelaskan persyaratan dan panduannya. Nah ini ya teman-teman kita ke poin yang ini ya teman-teman, nih pelanggaran dan sanksi. Di sini nih sanksi-sanksi atau yang dianggap diskualifikasi adalah link video tidak bisa diakses atau privat. Ini yang tidak ngirim link aja, yang linknya tidak bisa dibuka aja diskualifikasi, apalagi yang tidak mengirim link sama sekali pasti diskualifikasi. Yang kedua, video terputus total lebih dari 10 menit tanpa konfirmasi. Misalkan sedang berjalan, ternyata videonya putus tidak melakukan streaming lebih dari 10 menit tanpa konfirmasi, berarti statusnya nanti diskualifikasi. Terus peserta melakukan kecurangan, ditemukan orang asing membantu ngerjain dalam video, suara di mute, tidak ada audio sepanjang video, posisi kamera buruk, wajah peserta tidak terlihat jelas. Ini teman-teman nih, ini yang melakukan pelanggaran akan didiskualifikasi, apalagi teman-teman yang tidak mengirim link, tidak melakukan streaming YouTube dianggap tidak mengikuti OSN ya teman-teman nih. Kayak gini aja sudah didiskualifikasi, apalagi yang tidak melakukan streaming YouTube, tidak mengirimkan linknya pasti didiskualifikasi ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. 9 poin tentang informasi OSN terupdate. Nanti kita update lagi informasi-informasinya. Teman-teman cek terus, update terus di web komunikasinya secara berkala aja. Silakan teman-teman nanti follow juga saluran info resmi ini dari pusat informasi OSN yang saluran resmi dari pusat ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman nih linknya yang ini ya teman-teman nih. Ikuti informasi seputar OSN melalui saluran WA ya teman-teman nih. Ini info resmi dari pusat. Untuk dari channel YouTube Faris Fauzi juga ada saluran tentang info OSN, itu bukan dari pusat, itu pribadi milik saya. Oke, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat, semoga dimengerti, semoga dipahami. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.